Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benua Eropa. Jadi diharapkan dari materi kita kali ini peserta didik mampu mendeskripsikan kondisi geografis dan sosial benua Eropa. Bahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang luas dan letak benua Eropa. Ya, wilayah benua Eropa ini terbentang dari Tanjung Utara yang ada di Norwegia, ya, di wilayah Eropa Utara sampai Pulau Kreta di Laut Merah yang ada di Eropa Selatan. Luas benua Eropa kurang lebih 10,5 lebih kilometer persegi, yang terbagi menjadi kawasan atau wilayah Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, Eropa Barat, dan Eropa Tengah. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara 36 derajat lintang utara sampai 70 derajat 30 menit lintang utara, serta 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Wilayah benua Eropa ini memiliki topografi yang beragam, meliputi dataran tinggi di wilayah utara dan barat laut, lalu dataran rendah di bagian timur dan tengahnya. Selain itu terdapat juga wilayah pegunungan di wilayah barat dan selatan. Nah, ini adalah batas-batas wilayah benua Eropa. Ya, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, ya, Kutub Utara. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, ya, dan pegunungan Ural. Kemudian sebelah selatan dengan Laut Hitam di tengah. Kemudian sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Kemudian di sini ada kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang terdapat di benua Eropa, yaitu ada Eropa Utara, Eropa Timur, kemudian Eropa Tengah, Eropa Selatan, dan yang terakhir adalah Eropa Barat. Negara-negara yang berada di kawasan Eropa Utara ini antara lain adalah Islandia, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kemudian negara-negara yang berada di kawasan Eropa Timur itu ada Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Ukraina, dan Moldova. Kemudian negara-negara di kawasan Eropa Tengah, yaitu Polandia, Republik Ceko, kemudian ada Slovakia, Hungaria, Slovenia, Kroasia, Rumania, Bosnia-Herzegovina, ya, kemudian Serbia, Montenegro, Makedonia, Albania, dan Bulgaria. Selanjutnya di kawasan Eropa Selatan, ya, ini ada negara Spanyol, Portugal, Andorra, San Marino, Vatikan, Italia, Malta, dan Yunani. Dan terakhir yang berada di kawasan Eropa Barat, ini ada Inggris, Irlandia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Jerman, Austria, Liechtenstein, Monaco, Swiss, dan Prancis. Kondisi alam benua Eropa. Jadi Eropa ini sebenarnya adalah semenanjung yang bersatu dengan benua Asia, ya, atau satu daratan yang disebut dengan Eurasia atau Eurasia. Ya, kenapa Eropa disebut dengan atau masuk kategori benua? Karena Eropa itu memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan negara di wilayah Asia lainnya. Ya, benua yang kerap disebut benua biru karena bola mata penduduknya berwarna biru cerah ini memiliki iklim yang beragam.
Ya, wilayah utara Eropa ini didominasi oleh iklim Arktik, ya, atau iklim kutub dan subarktik, ya, atau iklim sedang dengan ciri musim panas yang pendek, ya, kemudian musim dinginnya sangat panjang. Wilayah Eropa Timur, ya, memiliki tipe iklim benua atau iklim kontinental, ya, dengan tipe iklim yang memiliki perbedaan suhu yang signifikan antara musim panas dan musim dingin. Sementara wilayah Eropa lainnya itu memiliki iklim subtropis, tempat musim. Wilayah benua ini memiliki dataran tinggi di bagian utara barat, dataran rendahnya berada di bagian tengah dan timur, beberapa pegunungan di selatan dan barat daya. Terdapat pegunungan daerah pegunungan Alpen yang terbentang dari Spanyol hingga Kaukasus seperti Gunung Vesuvius dan Etna. Titik tertingginya ada di Gunung Elbrus di Rusia, ya, dengan ketinggian lebih kurang 5.642 meter di atas permukaan laut, dan titik terendahnya ada di Laut Kaspia. Nah, bahasa saja tentang sumber daya alam benua Eropa. Kita bahas dulu tentang sektor pertanian. Di Eropa ini banyak dilakukan di lembah-lembah sungai besar seperti Sungai Rhone dan Sungai Seine di Prancis, serta lembah Sungai Rene di Jerman. Ya, hasil pertaniannya berupa jagung, gandum, beri, terigu, kacang, dan tembakau. Sementara sumber daya mineralnya yang terkenal itu biji besi, ya, yang ada di Yunani, Prancis, Hungaria, dan Serbia, Montenegro. Ini bekas pecahan negara Yugoslavia, serta batu bara yang terdapat di Republik Ceko dan Slovakia, kemudian Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah, selain itu dari bidang perikanan atau kelautan, khususnya di wilayah utara Eropa, ya, di Atlantik, serta di laut utara dan laut tengah, ini menghasilkan ikan tangkap yang besar, ya, seperti yang diperoleh Norwegia, Islandia, Rusia, Inggris, dan Irlandia, ya, dengan jenis ikan utamanya berupa ikan herring. Nah, sumber daya mineral di Eropa ini cadangannya sudah sedikit, bahkan banyak yang habis, gitu ya. Sehingga karena dieksploitasi oleh sejak munculnya revolusi industri, ya, di Inggris, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk mineral dan energi ini negara-negara Eropa banyak mengimpor dari negara lain. Namun demikian, sektor pertanian di Eropa sangat maju, ya, hasilnya sangat berkualitas, ya, banyak juga diekspor, ya, walaupun lahannya sedikit. Ya, ini didukung karena kemajuan teknologi, lalu kualitas sumber daya manusianya, serta program pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan yang diterapkan dengan tepat guna dan disiplin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demografi atau gambaran penduduk benua Eropa. Data terakhir tahun 2020, populasi penduduk benua Eropa itu mencapai kurang lebih 747,6 juta jiwa, ya, dengan angka pertumbuhan atau persentase pertumbuhan penduduknya dari tahun 2019 sampai 2020 mencapai 0,06%, atau jika dihitung sebanyak 453.275 jiwa. Negara-negara di Eropa ini mayoritas populasinya di bawah 20 juta jiwa. Namun ada beberapa negara di Eropa yang berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa, yaitu Rusia, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Ukraina. Negara Eropa itu 60%-nya termasuk negara maju karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Ya, sementara negara-negara lain di Eropa itu masuk negara berkembang, namun dalam tingkat indeks pembangunan manusia yang masuk kategori tinggi. Bahasan demografi dari benua Eropa
Ini yang lain adalah bahwa penduduk Eropa ini keturunan ras Kaukasoid atau kulit putih, ya, yang terbagi dalam beberapa kelompok ras atau suku bangsa. Ya. Nah, beberapa suku bangsa dari keturunan ras Kaukasoid ini antara lain adalah suku bangsa Nordik ini di wilayah Eropa Utara, ya, dengan ciri mata biru, rambut sangat pirang, ya, seperti di Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia. Kemudian ada suku bangsa Alpina dengan ciri mata coklat berambut pirang. Ini ada di wilayah tengah Eropa, yaitu di Prancis, Swiss, dan Belgia. Selanjutnya suku bangsa Mediteran dengan ciri mata agak kecoklatan dan berambut hitam bergelombang atau ikal berada di Italia, Yunani, dan Spanyol. Lalu yang terakhir suku bangsa Slavia bermata abu-abu biru, rambut pirang keputih-putihan, ya, tinggal di Bulgaria, Rusia, Slovakia, dan bekas negara Yugoslavia, ya, seperti Montenegro, ya. Selanjutnya, bahasan tentang sosial budaya di benua Eropa. Jadi benua Eropa ini adalah tempat lahirnya Imperium Romawi yang menguasai hampir seluruh dunia. Ya. Peradaban yang ditinggalkannya dari dulu itu sampai sekarang masih meninggalkan jejak dalam kehidupan di Eropa. Ya, bahkan di seluruh dunia. Salah satunya adalah sistem pemerintahan dan politik monarki, ya, kerajaan, ya, yang oleh beberapa negara masih dipergunakan sampai saat ini. Kemudian Eropa adalah tempat lahirnya demokrasi, ya, pemerintahan rakyat istilahnya, ya. Ketika berakhirnya revolusi Prancis, di mana pada waktu itu rakyat Prancis menumbangkan atau mengkudeta kerajaan Prancis yang dianggap semena-mena dan bentuk pemerintahan rakyat, ya, yang dikenal dengan istilah demokrasi, ya, dengan trias politikanya dalam menjalankan sistem pemerintahan. Benua Eropa juga melahirkan revolusi industri yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, ya. Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt itu kemudian merubah pola sistem produksi yang ada, yang pada waktu itu tenaga manusia banyak digantikan oleh tenaga mesin, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih banyak, ya, lebih cepat dan lebih berkualitas, ya. Bahkan sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi kemudian itu berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Eropa juga mempengaruhi peradaban dunia melalui masa penjelajahan, ya, di mana pada waktu itu yang menjadi pelopor pada waktu itu adalah Spanyol, Portugal, gitu, ya. Itu mulai menjelajah ke seluruh wilayah di dunia, ya, dan mereka mendapati tempat-tempat baru, ya, melakukan transaksi perdagangan, tapi tidak sedikit kemudian wilayah-wilayah baru tersebut yang mereka anggap mampu mereka kuasai kemudian dijadikan koloni-koloni atau tempat tinggal baru, ya, mereka temukan dan kuasai, seperti Amerika, ya, kemudian di Asia, ya, di Afrika itu menjadi koloni-koloni negara Eropa. Selanjutnya, yang terakhir yang merubah peradaban dunia itu adalah Perang Dunia Kedua, ya, di mana akhir dari Perang Dunia Kedua ini banyak koloni-koloni bekas Eropa yang ada di Asia Afrika itu mendapatkan kemerdekaan atau memerdekakan diri sehingga menjadi negara berdaulat, ya, dan sejajar dengan negara lain di dunia sampai dengan saat ini. Nah, perjalanan panjang peradaban Eropa ini membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Eropa yang bebas, demokratis, berdaya saing tinggi, sekaligus individualis dan kapitalistik di berbagai bidang. Masyarakat Eropa ini mayoritas beragama Kristen, baik Kristen Katolik, ya, Katolik Roma, maupun Kristen Protestan. Sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari ini tiap negara hampir memiliki bahasanya masing-masing,
Tapi Eropa memiliki bahasa-bahasa yang paling populer untuk dipergunakan berkomunikasi, ya, bahkan di seluruh dunia. Misalnya bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa internasional, kemudian bahasa Spanyol, bahasa Portugal ini banyak digunakan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, atau Amerika Latin. Kemudian bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Italia, ya itu di Afrika kebanyakan, serta bahasa Rusia. Nah, ini bahasan terakhir kita, yaitu tentang fakta-fakta benua Eropa sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di muka. Yang pertama, fakta pertama, Eropa itu masuk kategori benua karena kekhususan kebudayaannya, bukan karena geografis atau geologisnya, ya. Kemudian Eropa adalah tempat munculnya peradaban modern. Bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi internasional. Eropa memiliki negara terkecil dunia, yaitu Vatikan, Monaco, San Marino, Liechtenstein, dan Malta. Kemudian Eropa adalah tempat lahirnya ideologi liberalisme dan sosialisme yang banyak dianut negara-negara di dunia. Eropa adalah tempat lahirnya kolonialisme dan imperialisme modern. Memiliki mata uang bersama atau euro yang dipergunakan sekitar 25 negara di Eropa. Kemudian Eropa adalah benua yang memiliki negara-negara maju terbanyak di dunia. Demikian materi tentang benua Eropa kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.